Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bukankah seringkali kalau kita sedang berbicara dengan banyak orang, seringkali kita sedang mendengar bahwa beberapa orang berkata, mereka bilang begini, loh katanya anak Tuhan, tapi kok aneh ya? Ternyata saudara banyak orang yang mengaku anak Tuhan. Mereka dunia mengkategorikan malah menjadi orang aneh. Haleluya, haleluya. Apakah benar kita di dalam Tuhan kita menjadi orang yang aneh? Saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya sebetulnya kita sebagai putra-putri kerajaan Allah atau anak Tuhan, kita harus memiliki standar. Dan standarnya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang firman Tuhan kehendaki supaya saudara memiliki standar sebagai putra-putri kerajaan Allah. Yuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita melihat dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Di situ ayat yang ke-18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Haleluya. Ya, sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan yang pernah bercermin di rumah masing-masing? Wow, kalau saya bisa melihat ya dengan visual saya percaya Bapak Ibu pasti akan angkat tangan. Saya Pak Pendeta. Ya, sebab kita semua sampai seusia seperti ini, saya percaya kita semua pernah bercermin. Dan kemungkinan itu pasti setiap hari. Haleluya. Kenapa? Sebelum kita pergi melayani, kita bekerja atau kita studi, saudara terkasih dalam Tuhan, sehabis kita mandi, pasti kita bercermin, saudara terkasih dalam Tuhan. Ada yang melihat penampilan apakah sudah pas, ada yang menata rambutnya, ada yang menata wajahnya. Saudara kita harus bercermin. Nah, waktu saudara bercermin, siapa yang saudara lihat di cermin tersebut? Bukankah saudara akan melihat diri saudara sendiri dengan tampilan yang ada? Haleluya. Sehingga saudara bisa mengerti apakah sudah pas, sudah cukup, atau masih ada yang kurang, atau ada yang berlebih malah. Haleluya. Ya. Nah, itulah gunanya cermin. Kita bisa melihat saudara terkasih dalam Tuhan keberadaan kita sendiri. Nah, tapi Alkitab katakan saudara dan saya adalah cerminan kemuliaan Tuhan. Jadi standarnya kalau kita mengaku kita putra-putri kerajaan Allah, saudara dan saya harus bisa menjadi cerminan kemuliaan Allah. Artinya apa? Waktu orang melihat saudara dan saya, sama seperti orang melihat ada kemuliaan Tuhan di dalam diri saudara dan juga di dalam diri saya. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Jangan saudara berkata, ya saya kan masih manusia biasa. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, sama saya juga masih manusia biasa. Tapi kita percaya saudara terkasih dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, Tuhan yang akan menolong memampukan kita. Supaya kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Dan kita memperlihatkan diri kita ada cermin kemuliaan Tuhan. Di saat kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Haleluya. Ya, banyak orang menjadi orang aneh karena mereka tidak mengenal Tuhannya dengan benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yuk kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Apa ciri-ciri kita sudah mengenal Tuhan dengan benar sehingga kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Yang pertama, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan begini. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran.
Wow, clear sekali saudara firman Tuhan ini. Jadi kalau saudara ingin mengenal Tuhan dengan benar, sehingga ada kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Satu, yaitu saudara harus hidup ya menuruti segala perintah-perintah Raja kita. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Ya, jangan lagi kita tawar-menawar. Kalau memang itu sudah perintah Tuhan, lakukan. Haleluya. Jangan pernah bilang berat. Jangan bilang susah. Jangan bilang gak bisa. Saudara, kalau Tuhan sudah memerintahkan, Tuhan tahu kemampuan saudara dan saya dan pasti bisa. Kenapa? Karena roh yang berdiam dalam hidup kita ini yang memimpin langkah kita. Kalau kita izinkan dia, saudara terkasih dalam Tuhan bekerja, dia yang akan memampukan saudara dan saya untuk masuk dalam destiny Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, belajarlah hidup untuk menuruti segala perintah-perintahnya. Maka kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam hidup saudara dan saya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang Alkitab ajarkan? Dalam 1 Yohanes 4, ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan apa saudara? Mengenal Allah. Perhatikan ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Haleluya, haleluya. Ya, hidup saudara dan saya sebagai putra-putri kerajaan Allah akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau saudara hidup di dalam hukum kasih itu sendiri. Haleluya. Ada kasih dalam hidup saudara. Selain saudara harus mengasihi Tuhan, saudara bisakah mengasihi sesama saudara? Orang-orang yang saudara mungkin lagi ya, saudara jengkel, saudara kesal, saudara sebel, ya bahkan orang tersebut melukai saudara. Bisakah saudara mengasihi? Sebab saudara terkasih dalam Tuhan, kalau orang punya sinar kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya, kasih itu harus ada dan harus tercermin dalam hidup saudara dan saya. Wow, ada yang bilang, Pak Pendeta susah ya, nggak mudah ya. Ya kembali saudara, roh yang ada di dalam diri kita yang akan memampukan. Makanya berjalanlah bersama dengan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai putra-putri kerajaan, sebagai orang percaya. Katakan amin, haleluya, haleluya. Ya, saya percaya kalau dua hal ini kita kerjakan sama-sama, maka orang yang ada di sekitar kita akan melihat ada sinar kemuliaan Tuhan. Dan percayalah, kalau orang melihat ada sinar kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, maka hidup saudara akan menjadi berkat. Dan itu adalah tujuannya. Hidup saudara bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat, berbuah-buah lebat dan tetap di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami para pendengar program ini. Tuhan, Engkau mengajarkan kami supaya hidup kami memiliki standar-Mu. Yaitu biarlah melalui hidup kami terpancar sinar kemuliaan-Mu. Dan kami mau Tuhan berjalan untuk kami mengenal Tuhan dengan sepenuhnya. Karena tanpa pengenalan kami tidak akan masuk dalam rencana-Mu yang sesungguhnya. Mampukan kami untuk mengenal Tuhan dengan benar. Untuk kami berjalan dalam perintah-perintah-Mu. Untuk kami berjalan di dalam kasih yang Engkau berikan, untuk kami juga bisa hidup dalam kasih itu sendiri. Materaikan firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.